Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan pengajian seperti biasa. Namun sebelumnya ada permintaan dari ketua masjid bahwa saat ini kita sudah hampir setahun berjalan. Kita punya channel YouTube dari tahun 2021 sampai dengan hari ini sudah hampir setahun lebih. Tetapi yang subscribe hanya beberapa orang saja. Oleh karena itulah mohon maaf melalui kesempatan ini kami mengimbau kepada jemaah sekalian agar channel YouTube-nya Masjid Baitur Rahman Bang Raya, silakan bapak-bapak sekalian sebelum Ustaz tolong dibuka YouTube-nya untuk di-subscribe karena di situ sudah kita taruh semua pengajian-pengajian kita, ada 200 lebih file video yang sudah kita upload, sehingga sayang kalau kita tidak manfaatkan di kesempatan kita di rumah ataupun dimanapun kita berada. Jadi ada 2 akun Masjid Baitur Rahman Bang Raya, kemudian ada Aku Mataku. Aku Mataku ini singkatan dari Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa, yang minta oleh Ustadz Dery untuk dibikin. Mohon di subscribe, kemudian di komen dan di like tentunya. Terima kasih. Dan saat ini kita usahakan kita di sholat 5 waktu kita live pengajiannya. Sekarang juga sudah live ini, jadi saudara kita yang di rumah juga bisa menyaksikan dari rumah. Demikian kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Tafadhol Masykur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulhu nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairun mahlugin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah mafatir rahmat wa ashabihi nujumul ihtida masabil iktida wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma hata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babur rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazzimain bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولدينا والحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الآباء أمهات أخوان والأخوان المستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمن ورحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita kumpul duduk dalam pengajian ini, dalam majlis ini, tidak lain mengharapkan ridha Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat-syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ini tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita.
panjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salamah, lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-henti juga memintakan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sampai akhir kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ikhwan hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah Sada Al-Balawi yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim Bismin wa ta'ala bituli hayati, amin. Sampai di dalam pembahasan tentang masalah ilmu, masih pembahasan di dalam bab ilmu, fasl rabi, bagian yang keempat, fi anna qalil ilmi khairun min katsiril ibadah. Di dalam membahas tentang sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. An Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'ala 'abid ka fadli 'ala adnakum, akhraja Imam Tirmidzi. Dalam satu riwayat hadis riwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua kelompok orang. Dua orang, yang satu ahli ilmu, satu ahli ibadah, abidun. Yang satu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim ala abid ka fadli ala annakum. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dengan di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya bayangkan ikhwan, perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah sebagaimana seperti Rasulullah di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Jauh, tidak ada apa-apanya. Bandingkan Rasulullah dengan para sahabatnya. Itulah keutamaan orang-orang yang berilmu. Dalam riwayat lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat akhrajahu Asfihani fi dalam kitab Targhib, hadis Abdullah bin Umar an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina alim wa abid mi'atud darajah, baina kulli darajatin hudrul jawad mudammar 70 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat hadisnya, antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu perbedaannya adalah 100 derajat. 100 derajat. Antara derajat pertama menuju derajat kedua itu jaraknya adalah dengan menaikin kuda yang sangat kencang selama 70 tahun. Derajat pertama kedua. Jaraknya itu bayangkan saja, naik kuda yang sangat kencang selama 70 tahun baru naik derajat kedua. Bayangkan antara derajat kedua ketiga keempat sampai 100. Perbandingan orang yang berilmu dengan bandingkan orang yang ahli ibadah. Dalam riwayat lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhraja Imam Dailami dalam kitab Firdaus, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, majlisun fiqih khairun min ibadah sittina sana. Duduk di dalam majlis fiqih, majlis yang di situ memahami bagaimana tata cara ibadah kepada Allah, memahami cara wudu, memahami cara istinja, memahami tentang bab air, memahami tentang bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Duduk dalam majlis fiqih itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadah sittina sana. Lebih afdal, lebih baik kata Rasulullah daripada engkau ibadah 60 tahun. Bayangkan ikhwan, 60 tahun tidak ada apa-apanya dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu fikih. Ini semua riwayat-riwayat hadis, banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan ilmu. Saking tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan khairil ibadah fiqhun.
Sebaik-baiknya ibadah adalah memahami agamanya Allah, duduk dalam majelis taklim. Itu sebaik-baiknya ibadah kata Rasulullah SAW. Jadi ketika kita duduk dalam suatu majelis itu sebaik-baiknya ibadah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar la antaqwa fata'allama ayatan min kitabillah khairil laka min an tusalli mi'atar raka'ah wala antaqdu fatu'allima baban minal ilmi umila bi aw lam yu'mal khair min an tusalli alfar raka'ah. Akhraj Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, kau pergi, kau ajarkan satu ayat daripada firman-Nya Allah, itu lebih baik kau sholat 100 rakaat. Satu ayat saja kita ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat saja kau ajarkan, itu lebih baik kau sholat 100 rakaat. Ya Abu Dzar la antaqduwa fatu'allima baban minal ilmi. Hai Abu Dzar, kau pergi kau ajarkan satu bab ilmu. Satu bab ilmu. Kau ajarkan tentang bab wudu, kau ajarkan tentang bab istinja, bab mandi wajib, kau ajarkan satu bab daripada ilmu saja. Baik ilmu itu umila bi aw lam ya'mal. Baik ilmu itu akan diamalkan orang tersebut atau tidak diamalkan orang tersebut. Khairu min an tusalli alfar rakaat. Itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang sholat 1000 rakaat? Nah, ada. Tapi ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengajarkan ilmu luar biasa. Makanya Allah perintahkan untuk kita menyampaikan ilmu. Tidak dilihat kapasitas kita sebagai orang yang berilmu atau tidak, tapi sampaikan kapasitas ilmu yang kita pahami, yang kita dapati di dalam suatu majelis. Baik kita seorang kiai atau bukan, baik kita seorang pekerja atau bukan, balik dalam majelis ini sampaikan kepada guru kita, sampaikan ke guru, sampaikan ke ustadz, sampaikan ke kiai, sampaikan ke anak, sampaikan ke teman. Duduk sampaikan kepada siapapun, mau dia kapasitas dia orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu, sampaikan saja. Seperti satu hal contoh sekarang ini kita duduk dalam majelis taklim, balik ini sampaikan nama teman kita di kantor, balik ke rumah sampaikan nama orang rumah. Ternyata duduk dalam majelis ilmu itu manfaatnya luar biasa. Tadi dengarkan ceramah ustadz bahwasanya duduk dalam majelis ilmu kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun kata Rasulullah. Sampaikan. Ini mau dia amalkan atau tidak, luar biasa kedudukannya. Kenapa? Karena menyampaikan apa yang harus disampaikan di dalam syariat ini. Itu yang kita kenal dengan dakwah, mengajak orang dengan kapasitas masing-masing. Lalu juga Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan an Abi Dzar wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Abi Dzar dan Abi Hurairah berkata, babun minal ilmi nata'allamu ahabu ilaina min mi'atir raka'ah tatawu'an. Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, satu bab ilmu yang kami pelajari itu lebih kami cintai daripada salat 100 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'alimu umila bihi alam yu'mal ahabu ilaina min mi'atir raka'ah tatawu'an. Begitu juga ilmu yang kami ajarkan kepada orang lain. Baik orang itu mengamalkan ilmu kami atau tidak mengamalkan ilmu yang kami ajarkan, itu lebih baik, lebih kami senangi daripada sholat 100 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya tugas hanya untuk menyampaikan. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Masalah orang nerima atau tidak nerima itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Orang senang atau enggak senang itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena Allah yang memberikan kunci hidayah kepada makhluknya. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah menerima apa yang disampaikan. Jangankan kita orang,
yang penuh kekurangan, penuh kesalahan. Nabi saja ketika berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Ada yang senang sama Nabi, ada yang nggak senang sama Nabi, ada yang pro dan kontra. Itu hal yang wajar. Apalagi kita orang. Makanya kita tugasnya untuk nyampaikan saja. Masalah nerima orang tidak nerima itu urusan Allah SWT. Karena kunci hidayah Allah yang megang. Dan bersyukur atas nikmat Allah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, apa? Menerima ajakan. Makanya mereka ini, kita orang semua umat Nabi. Orang kafir pun umat Nabi. Orang kafir umat Nabi bukan? Oh, orang-orang kafir itu umat Nabi. Semua umat Nabi. Semua umat Nabi. Tapi umat Nabi ini dibagi menjadi dua. Umat dakwah wa umat ijabah. Umat yang harus diajak dan umat yang menerima ajakan. Dan alhamdulillah kita termasuk umat yang menerima ajakan Nabi. Dan mereka orang kafir, umat dakwah, umat yang harus diajak. Bayangkan, syariat ini memerintahkan dakwah ini bukan hanya kepada umat Islam saja. Begitu juga dengan orang kafir. Tapi ingat, orang kafir dia tidak mempelajari Al-Quran, dia tidak mempelajari hadis, dia tidak duduk majelis, dia tidak dengarkan ceramah. Tapi mereka dengan apa? Dengan melihat. Maka daripada itu dakwah kita terhadap mereka dengan cara apa? Perbaiki perilaku kita, timbulkan akhlak-akhlaknya Rasulullah di dalam diri kita. Kenapa? Karena hanya mereka dakwah yang seperti itu yang bisa sampai kepada mereka orang. Mereka nggak duduk majelis, mereka tidak baca Quran, mereka tidak baca hadis, mereka nggak dengar ceramah, tapi mereka melihat. Gencaran-gencaran sekarang ini luar biasa. Kita kalah dengan media, sehingga wajar yang ditontonkan adalah kebencian terhadap Islam, sehingga terkenal Islamfobia, fobia Islam, rasa takut yang mencekam terhadap Islam. Luar biasa, bukan hanya kepada orang-orang kafir, bahkan terhadap muslim saja luar biasa. Pernah satu kejadian, ada anak majelis, sering majelis, lalu satu orang anak tersebut ngomong, Habib, Ustaz, si fulan Ustaz tidak lagi mau duduk majelis. Wah, kenapa? Oh, dimarahin kakaknya. Oh, kenapa kakaknya? Sakit apa kakaknya? Ngelarang adiknya majelis. Enggak, Ustaz. Disuruh orang tuanya. Orang tuanya nyuruh kakaknya untuk ngelarang adiknya majelis. Nah, ada apa? Iyo takut katanya Ustaz. Katanya takut kaki adiknya kalau melak majelis kaki ngebom pula. Kaki jadi teroris. Faham ini? Sampai kepada muslim sendiri saja takut untuk duduk majelis. Saking hebatnya gencar media memerangi kita, menampakkan hal-hal yang menakutkan. Dan terkadang kitanya sendiri seperti itu. Bentrok-bentrokan sesama muslim ini, saling menyalahkan, saling menghujat. Dan mereka menonton, mereka melihat kebobrokan kita orang. Lalu bagaimana mau dakwah kepada mereka orang dengan perilaku kita yang seperti itu? Karena mereka orang kafir tidak melihat, tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis, tidak dengar ceramah mereka orang. Maka perbaikin akhlak kita, perbagusi diri kita. Karena itu yang akan dilihat oleh mereka. Kepada mereka seperti itu, apalagi sama muslim. Kalau hanya kepada mereka seperti itu, apalagi sesama muslim kita orang. Waqad dhahara bima dzakarna an istighal bil ilmi lillahi afdal min nawafil ibadat al badaniyah min as-salah was siyam wat tasbih doa wa nahwi dzalika. Habib Zain bin Ibrahim bin Samin radhiyallahu anhu. Beliau kan tahu kan dalam kitab ini telah kami tampakkan kata beliau bahwasanya
menyibukkan diri kita dengan ilmu, ilmunya Allah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang menimbulkan rasa sifat takut kepada Allah, bukan ilmu yang hanya ingin menyalahkan orang lain. Ilmu lillah. Karena berapa banyak kita mempelajari ilmu hanya untuk menyalahkan orang lain. Seperti ada yang nyampaikan sama Ustaz, Ustaz ana sampaikan apa yang Ustaz sampaikan, lalu setelah ana sampaikan ada nyalahin ana Ustaz, disalahin seperti ini Ustaz. Lalu dia nanya, Ustaz gimana jawab ini, gimana bantain orang tersebut? Dia mau nanyakan ilmu untuk apa? Untuk menyalahkan orang lain. Ilmu yang engkau tanyakan itu ilmu yang tidak berkah, kau mengajak ustadznya jadi tidak berkah. Kenapa? Kau ngajak untuk ilmu untuk nyalakan orang lain. Tidak seperti itu ilmu. Ilmu itu hanya menimbulkan rasa takut kau kepada Allah. Semakin kau memahami ilmu, semakin kau memahami syariat, semakin kau mengerti siapa dirimu. Semakin kau punya rasa takut kepada Allah, semakin kau merendah diri kau, semakin kau menjauhkan sifat sombong, semakin kau menangis, semakin kau merintih meminta ampun kepada Allah. Ilmu itu yang berkah, bukan ilmu menjadikan kita lebih sombong, bukan ilmu menyalahkan orang lain. Pakai duduk majlis lah, kau tuh tidak galak duduk majlis taklim, makanya duduk majlis. Apa seperti itu? Nah, ikhwan, bukan ilmu yang seperti itu. Ilmu yang menjadikan kita ini punya rasa takut kepada Allah. Itu lebih afdal daripada seluruh nawafil ibadat di dalam seluruh sunnah-sunnah di dalam ibadah kita orang. Baik itu sholat, baik itu siam, puasa, baik itu tasbih, baik itu doa dan apapun sifatnya. Ini penting juga untuk kita pahami. Duduk dalam majlis taklim mempelajari ilmu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita harapkan berkah, yang menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah, itu lebih afdal dari apapun yang kita lakukan di dalam ibadah ini. Lebih afdal di dalam ibadah badaniyah yang sifatnya sunnah. Ada majlis taklim rutinan, tahu di sini tuh ada maulid. Akhirnya kita pergi mana? Pergi maulid, tinggalkan majlis taklim. Rutinan ba'da maghrib ada majlis taklim, karena ada tahlil ba'da maghrib, majlisnya libur, pergi ke tahlil. Apa lebih afdal tahlil dibandingkan majlis ilmu? Nah, alhamdulillah di lingkungan habaib daerah 10 ilir, 8 ilir itu tidak ada rutinan majlis taklim. Kalau ada acara tahlil, dua cuman, tahlilnya pergi kepada acara majlis atau majlisnya pergi kepada tahlil. Tetap mengadakan majlis tanpa meliburkan majlis. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena keutamaan di dalam menuntut ilmu. Li'anna naf'al ilmi ya'umu sahibu wan nas. Karena manfaat ilmu ini manfaatnya umum, bisa dirasakan orang yang mempelajari kepada orang lain juga. Sedangkan nawafil ibadah badaniyah maksud ala sahibiyah. Kalau ibadah sunnah yang kita lakukan, sholat ya untuk kita sendiri, nggak bisa untuk orang lain. Wali anna ilma musahili ghairihi minal ibadat, karena ilmu membenarkan ibadah kita. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, amalnya tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Fahiyya taftagiru ilaih tatawaqaf alaih, karena ilmu ini menjadikan sah ibadah tersebut. Tanpa ilmu belum tentu ibadah yang kita lakukan sah. Karena Rasulullah mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan suatu amal ibadah tanpa didasari ilmu, amalnya mardud, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna al-ulama warasatul anbiya alaihi salatu wassalam wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Ilmu, karena orang-orang yang berilmu itu mendapatkan warisan para nabi, sedangkan nabi tidak mewariskan orang-orang yang ahli ibadah, mewariskan ilmu. Wali anna ta'atul alim wajibatun ala ghairi, karena tunduk patuh kepada orang-orang yang berilmu wajib untuk menyelesaikan ibadah kita, untuk menyesuaikan ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah.
Wali anna ilma yabqa atharu ba'da mautus sahibihi, kata Habib Zain. Karena ilmu, orang yang memiliki ilmu akan melanggengkan orang tersebut walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Namanya akan selalu disebut. Berbeda orang yang ahli ibadah. Meninggal ya selesai dia. Tapi orang yang berilmu bayangkan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan berbagai macam para ulama-ulama sampai sekarang, walaupun ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu wafatnya, 500 tahun yang lalu yang wafatnya, akan selalu disebut nama-namanya. Luar biasa. Beda orang yang ahli ibadah meninggal selesai urusannya. Wa li anna fil baga'il ihya syariah hifdzul ma'alim ilna. Karena melanggengkan ilmu ini akan melanggengkan syariatnya Rasulullah SAW. Dengan menjaga ilmu akan terjagalah syariatnya Rasulullah SAW. Tak mau mempelajari ilmu maka akan hilanglah syariat ini. Wa mimma yadullu aidan ala rujhan ilmu wa afdalati ala sa'iril ibadat. Sebagaimana juga satu dalil keutamaan ilmu itu lebih afdal dari berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajj Al-Maliki di dalam kitab Madkhal. Qala rahimahullah, beliau berkata, warada fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'malu birri fi jihad illa kabasqatil fil bahr. Amalan kebaikan dibandingkan jihad itu seperti satu gayung air di lautan. Bayangkan. Seluruh amal kebaikan dibandingkan jihad itu seperti satu gayung air di lautan. Bayangkan, ini amal baik, itu jihad. Wa amalul bir wal jihad, amal kebaikan keseluruhan dengan jihad dibandingkan fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, illa kabasqatil fil bahr, seperti satu gayung air di lautan yang sangat luas. Bayangkan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Kita orang ketika duduk majlis ta'lim, jangan kita pikir duduk majlis ta'lim itu biasa saja. Kalau Allah tampakkan kedudukan majlis ilmu ini, kita akan tinggalkan istana yang kita milikin. Kita akan meninggalkan usaha-usaha yang akan kita lakukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Makanya anak punya sohib, beliau mengatakan apa? Buat 1000 alasan untuk bisa duduk dalam majlis ilmu, dan jangan pernah buat satu alasan untuk sampai kita meninggalkan ilmu. 1000 alasan kita buat supaya kita bisa duduk majlis. Ini kadang-kadang kita orang karena alasan duniawi kita tinggalkan majlis ilmu. Karena istri, karena anak kita tinggalkan majlis ilmu. Padahal kedudukan majlis ilmu ini luar biasa. Wa kana Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan, siapa beliau? Al-Imam Alim Syekhul Islam, Amir Mu'minin fil hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Amir Mu'minin fil hadis, pemimpin di dalam ilmu hadis. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'ad Ats-Tsauri yang lahir tahun 997 Hijriah, wafat di tahun 161 Hijriah. Sayyidu ahli zamani ilman wa hifdhan wa zuhdan. Pemimpin orang yang berilmu di zamannya, pemimpin orang yang kuat hafalannya, pemimpin orang yang paling zuhud di zamannya. Kalau Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak memuji Imam Sufyan Tsauri ini, beliau mengatakan, la a'lama ala wajhil ardi a'lam minas Sufyan. Aku tak pernah ketemu orang yang paling alim di muka bumi ini dibandingkan Imam Sufyan Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan dan Imam Syafi'i berkata apa? Laisa syai'un ba'dal fara'id afdal fi talabil ilmi. Tidak ada yang lebih utama setelah kewajiban adalah menuntut ilmu. Wa kana Sayyidil Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibn Ali Zainal Ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau katakan apa? Alimun yantafa'u bi'ilmihi afdal min alfi abid.
Satu orang alim yang bermanfaat ilmunya lebih afdal daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Fata'amal rahimakumullah hadil nusus. Bayangkan, renungi, resapi ini kata Habib Zain bin Ibrahim Schmid. Daripada dalil-dalil nas-nas menunjukkan tentang keutamaan ilmu, baik itu mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Arfa paling tinggi wa afdal paling utama min syairil a'mal, dari seluruh amal ibadah allati yutaqarrab biha ilallah ta'ala. Seluruh amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min a'zamil ibadat. Menuntut ilmu paling a'zam, paling mulianya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada istighal bihi afdal min at-ta'at, dan menyibukkan diri kita menuntut ilmu paling afdalnya ibadah. Wa aula ma unfiqa fi nafasil agad, dan yang paling afdal kita habiskan waktu kita di dunia ini dengan menuntut ilmu. Karena kita diberikan waktu mahdud dalam hidup di dunia ini. Waktu kita terbatas. Paling afdal, paling utama menghabiskan waktu kita di dalam hidup dunia ini adalah menuntut ilmu. Duduk dalam majlis taklim, itu paling afdal yang menghabiskan kita duduk, menghabiskan umur kita di dalam dunia ini. Kalau Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri beliau mengatakan, saril galam alimun tasbih. Gesekan pulpen orang alim itu tasbih. Wa kitabahu ilmi. Kitabnya adalah ilmu. Wa nadhar fihi ibadah. Melihat mereka orang alim itu ibadah. Bayangkan nih, ada orang alim itu ibadah. Wa midadu kadam syahid, tintanya orang alim itu seperti darahnya orang yang syahid. Wa idza qama min qabri nadhar ila ahli jama'. Orang alim itu kalau dibangkitkan nanti kelak yaumul qiyamah, seluruh makhluk Allah itu akan memandang mereka, menghadap kepada mereka orang. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu alim ba min al-ilmi fi amrin aw nahi ahabu ila min 70 ghazwa fi sabilillah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, li anna alima bab min al-ilmi. Aku ajarkan satu bab dari ilmu, kata Abu Hurairah. Baik itu di dalam perintah Allah atau larangan Allah, itu lebih aku cintai daripada 70 perperangan yang aku ikutin di jalan Allah. Kedudukan orang-orang yang berilmu. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah, usahakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini, langkahkan kaki kita untuk nuntut ilmu. Karena duduk dalam majlis ta'lim ini kalau kita tidak paksakan, ya kita tidak duduk. Tidak maksakan diri untuk duduk, tidak duduk. Tidak maksakan untuk ibadah, tidak ibadah. Tidak maksakan untuk belajar, tidak belajar. Tidak maksakan untuk sholat, tidak sholat. Tidak maksakan untuk berjamaah, tidak berjamaah. Tidak maksakan untuk ngaji Quran, tidak ngaji Quran. Tidak maksakan belajar ngaji Quran. Sampai detik ini pun kita tidak mampu baca Quran. Jadi hidup ini harus maksakan diri. Sampai di titik Allah Subhanahu wa taala matikan kita orang. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah taufiknya kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah dan dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah, selalu minta sama Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita dari kaum musliman, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi wal afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin, hafdhal mursalin, syara'atul hamal kadal muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi, zaina bihilmi, akrimna bitaqwa, wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, Habib minta maaf. Hadza ma'akum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.